Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari Praktikum A mata kuliah Sistem Embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pull up dan pull down resistor GPIO. Nah, pada praktikum pertama ini, di sini kami kelompok 5 sudah mempraktikumkan apa yang sudah diperintahkan dan diberikan oleh dosen dengan materi-materi yang akan disampaikan dan akan dijelaskan terkait pull up dan pull down resistor. Oke, lanjut aja. Nah, sebelum masuk ke pull up dan pull down, di sini juga ada GPIO sebagai konfigurasi pin pada microcontrollernya. Nah, inputannya ini atau outputannya ini disesuaikan sesuai kebutuhan pada sistem yang akan kita kendalikan. Namun, ketika digunakan sebagai input, GPIO ini akan berfungsi untuk membaca sinyal dari perangkat luar seperti tombol ataupun sensor. Sedangkan ketika digunakan sebagai output, maka GPIO dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat lain seperti LED atau relay. Nah, pada praktikum yang telah saya jalankan pada minggu pertama ini, konfigurasi GPIO dilakukan dengan sangat terrealisasikan karena inputannya itu sebagai membaca sinyalnya. Nah, lalu outputannya itu sebagai tombol ataupun sensor menggunakan push button serta sensor-sensor yang akan digunakan. Nah, pada pin GPIO juga terdapat dua kondisi, di mana kondisi high dan kondisi low. Ini sepertinya input, ini output. Nah, kondisi input yaitu kondisi high, di mana keadaan pin GPIO berada pada tegangan mendekati tegangan sumber atau VCC. Pada kondisi ini, microcontroller membaca sinyal dengan logika 1 atau on pada microcontroller seperti STM32 dan ESP yang saya praktikumkan. Dengan nilai tegangan high biasanya berada pada sekitar 3,3 volt, tergantung jenis board yang digunakannya aja. Nah, kondisi ini juga dapat terjadi ketika pin terhubung langsung ke sumber tegangan atau melalui rangkaian tertentu seperti pull up dan rangkaian lainnya. Namun pada rangkaian pull up, pin akan berada pada kondisi high ketika tombol tidak ditekan karena pin sudah terhubung ke VCC melalui resistor. Namun dengan kondisi output yaitu low merupakan keadaan di mana pin GPIO berada pada tegangan dengan ground. Pada kondisi ini, microcontroller membaca sinyal sebagai logika 0 atau up. Nah, kondisi low ini biasanya terjadi ketika pin dihubungkan langsung ke ground atau melalui rangkaian seperti pull down. Nah, rangkaian pull down ini juga termasuk kondisi default yang dimana pin adalah low karena sudah terhubung langsung ke ground melalui resistor. Namun ketika tombol ditekan, pin yang terhubung ke VCC sehingga logika berubah dari low menjadi high, begitupun sebaliknya. Nah, pada percobaan pertama, kelompok kami mencoba yaitu pull up resistor, yang dimana pull up resistor merupakan resistor yang dihubungkan antara pin input dari sumber tegangan VCC dengan fungsi utama dari pull up resistor adalah menjaga kondisi logika pin agar berada pada tegangan high, yaitu logika 1 atau on ketika tombol tidak ditekan.
Namun, ketika tombol ditekan, jalur akan terhubung ke ground, sehingga kondisi logika berubah menjadi low atau logika 0. Dengan adanya resistor ini, pin input tidak akan berada dalam kondisi floating, sehingga microcontroller dapat membaca kondisi logika dengan stabil. Lalu ada pull down resistor, di mana resistor ini dihubungkan antara pin input dan ground. Pada konfigurasi ini, kondisi default pin input berada pada logika low atau 0. Ketika tombol tidak ditekan, maka inputnya atau kondisinya itu akan. Namun ketika tombol ditekan, pin akan terhubung dengan VCC sehingga kondisi logika berubah menjadi high atau 1. Dan pull down ini juga menggunakan resistor untuk memastikan bahwa pin input memiliki referensi tegangan yang jelas, sehingga pembaca sinyal oleh microcontroller tidak mengalami gangguan atau ketidakstabilan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan menggunakan STM dan ISP, bahwasannya penggunaan pull-up resistor menyebabkan kondisi default GPIO berada pada kondisi atau logika high. Sedangkan ketika tombol ditekan, nilai logika berubah menjadi low. Begitupun sebaliknya, pada rangkaian pull down, resistor dengan kondisi default GPIO berada pada logika low akan berubah menjadi logika high karena tombolnya ditekan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan resistor pull up dan pull down sangat penting untuk mencegah kondisi floating pada pin input serta memastikan sistem dapat membaca sinyal dengan sangat stabil. Nah, mungkin cukup saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut aja ke penjelasan percobaannya yuk. Nah, jadi ini adalah program yang telah diberikan di modul pada praktikum pertama. Nah, jadi ini adalah program-program, tapi ini belum disesuaikan, cuman kayak udah dikasih mentahnya gitu. Terus ini rangkaiannya ketika si push button ini ditekan, maka kondisi si lampunya ini akan menyala. Nah, kayak gini. Karena ini adalah percobaan pull down resistor ISP. Nah, pada percobaan pertama yaitu pull down resistor dengan ISP, di sini adalah pemrograman yang telah diberikan di modul. Nah, untuk itu kita menggunakan pin button untuk pin mode-nya, terus ada LED pin juga. Nah, di sini kita menggunakan GPIO 4 terus LED-nya 2. Nah, di sini dengan ketentuan dia bakal aktif kalau si PB-nya ditekan. Nah, ini karena untuk on off kan si LED-nya itu perlu push button. Terus di sini juga pakai timer. Belum pakai timer. Langsung aja. Di sini pakainya timer dengan milis. Nah, ini. Terus untuk programnya ini bakal disesuaikan di prompt juga. Nah, ini kita pakai program yang emang bener-bener awal banget. Nah, udah kayak gitu kita tinggal ngeprompt aja nih. Nah, abis ngeprompt di sini tuh, nah si push buttonnya ini bakal diklik
dan dimana nanti kondisi si LED-nya dia bakal menyala karena berada pada kondisi high. Namun ini nggak kelihatan ya, nah karena dia pakai LED merah dan juga agak longgar sebenarnya ini tuh waktu praktikum. Nah seperti ini. Karena pada percobaan ini ketika kondisi push button ditekan itu, maka si lampu ini tuh bakal menyala. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk percobaan kedua yaitu pull up resistor dengan ESP. Nah, sama kayak tadi di sini juga pakai rangkaian yang sama, cuman bedanya sekarang dia di pull up. Nah, ini buat programnya dia akan dinyalakan dulu. Nah, di sini juga si LED-nya itu udah nyala dan bakal nyala lebih terang dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan si push buttonnya dia ditekan karena dia pull up, nah dia tuh bakal nyalanya lebih terang dari si pull down resistor ESP yang awal tadi. Oke, untuk percobaan selanjutnya yaitu pull up resistor menggunakan STM32. Nah, gimana di sini menggunakan konfigurasi yaitu push button di PA0, lalu ada LED juga di PA2 dan di BIOS-nya di 50 second. Nah, untuk programnya ini sudah disediakan, jadi kita tinggal nge-upload aja. Tapi itu programnya itu belum selesai, kita harus kayak nge-prompt dulu apakah si programnya udah sesuai sama yang kita inginkan dengan si rangkaian yang kita rangkai. Nah, habis kayak gitu si programnya bakal langsung di-prompt aja. Nah, untuk promptnya kita dari awal kita copy aja semua lalu masukkan ke AI-nya. Nah, di sini kita mulai nge-prompt. Nah, di sini kan kayak ada notif nih kayak ini kurang itu kayak gitu. Nah, kita langsung aja kayak bilang ke AI-nya kalau misalkan si programnya ada yang error nih. Jadi kita tinggal bilang aja not complete, terus nanti kita langsung ketik aja kalau biar si programnya langsung sukses gitu. Kita langsung bilang ke AI-nya kalau fix and upload buat percobaan pull down atau pull up resistor tersebut atau percobaan lainnya. Nah, kalau misalkan emang belum dan masih ada error, tinggal bilang aja fix and upload lagi. Atau kayak modifikasi buat si programnya itu kenapa bisa kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti si program itu bakal nge-update sendiri. Terus di sini juga udah nah, untuk kondisi rangkaian itu kita di sini menggunakan STM32 kan. Nah, pada kondisi awal yaitu rangkaiannya akan mati atau berada pada logika low 0. Namun setelah push button ditekan, maka si
LED ini kondisinya bakal high. Nah, untuk percobaan keempat yaitu pull down resistor menggunakan STM. Di sini juga sama kayak sebelum-sebelumnya, kita programnya itu di prompt dulu, kayak ini udah sesuai belum sih sama apa yang bakal kita jalanin praktikumnya. Nah, di sini juga menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu push button di PA0, terus LED pin juga di PA2 dan di BIOS-nya di 50 milisecond. Terus di sini juga ada kondisi idle, yang dimana nantinya tuh dia hasilnya nah di sini kita akan mengenerate si pin-pinnya. Jadi di sini kita akan memastikan dulu buat hasil yang terbaiknya, karena memang suka ada error. Kita copy lagi. Nah, udah nge-copy gini, dia kalau kita udah confirm klik si confirmnya, dia bakal otomatis ke ubah gitu di programnya. Nah, sama kayak yang awal, kita bakal kalau belum sukses, kita bakal nge-prompt lagi dengan kayak bilang gitu, fix and upload lagi, karena kan buat sampai akhir yang sudah sesuai itu dia gak bakal error atau terjadi kesalahan. Nah, kita generate dulu. Kalau udah sukses, ini buat rangkaiannya, STL-nya juga udah terhubung kan di situ. Nah, cuman ini agak longgar. Dari awal juga udah longgar gitu. Nah, dengan cara kerjanya, kondisi awalnya tuh si lampu atau si LED-nya bakal menyala. Tapi kalau misalkan PB-nya ditekan, nah si LED-nya bakal mati karena itu cara kerja si pull down resistor STM32 ini. Nah, untuk percobaan terakhir yaitu project dari kelompok kita, yaitu project dengan menambahkan 2 buah LED blink. Jadi dari percobaan sebelumnya di sini terdapat 2 LED dengan nanti si LED itu dia bakal ngeblink. Nah, untuk programnya itu seperti ini. Jadi dia pakai button pin di PA1. Nah, terus LED-nya PA2 dan PA3 beserta blinknya itu dia bakal ngeblink selama 2 detik per 2 detik gitu. Nah, untuk project yang saya gunakan ini adalah pull up resistor. Nah, nanti alat bahan yang digunakan di sini tuh menggunakan, nah ini yang tadi saya sebutkan. Setelah itu di sini juga menggunakan STM32 dan 2 buah LED karena buat ngeblinknya, jadi kayak bergantian kayak gitu. Terus di sini juga ada resistor push button. Nah, karena dia pull up, nanti posisi awalnya dia bakal menyala dan ketika push buttonnya ditekan dia bakal ngeblink. Nah, Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dan percobaan praktikum pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.